saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subrek, like, dan komen. Mari kita mulai. Bis berhantu hai. Namaku Egi. Teman-teman di kontrakanku memanggilku Gigi. Kejadian ini terjadi ketika aku hendak pulang dari mudik saat lebaran. Sore itu, aku berangkat ke terminal bus kota untuk menunggu bus tujuan kota Bandung. Sengaja, aku berangkat sore hari karena pasti mendapatkan jatah bus malam dan mendapatkan bonus. Bonusnya adalah ketika malam hari biasanya penumpang bus tidak begitu ramai, sehingga aku bisa bebas memilih kursi duduk. Waktu sudah menunjukkan jam 5:45 sore itu, dan azan maghrib pun sudah berkumandang. Namun, bus yang mau aku tumpangi belum juga datang. Telat katanya. Setelah lama menunggu, bus itu pun akhirnya datang. Detik aku naik, benar saja, penumpangnya tidak begitu ramai atau banyak. Terlihat memang sudah ada beberapa kursi yang terisi, kira-kira sekitar 20 orang. Beberapa orang tampak mengobrol, ada yang memainkan handphonenya, membuat suasana malam itu tidak begitu sepi. Agar cepat berangkat, aku pun mengambil tempat duduk di bagian paling depan, di dekat kondektur bus. Hingga tak lama kemudian, bus pun berangkat. Di tengah perjalanan, baru saja bus berjalan sekitar 15 km. Ada yang memberi info bahwa jalur yang akan dilalui macet di daerah Raja Polah. Ya, maklumlah, musim balik. Lalu sopir pun memutar kemudi dan putar balik menuju jalur alternatif via Garut untuk menghindari macet. Namun ternyata, di jalur itu pun macet juga. Mungkin semua orang berpikiran sama. Setelah bosan melihat pemandangan, aku pun ingin pindah duduk ke belakang. Niatnya untuk selonjoran di kursi belakang yang kosong. Aku pindah ke belakang. Kanan kiriku tidak ada orang. Aku mulai pejamkan mataku dan akhirnya tertidur. Sampai, goncangan jalan membuatku terbangun. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku bangkit dan melihat sekitarku. Entah di mana pastinya. Yang jelas di sekitarku itu hanya hutan. Dan jalanan sudah tidak macet lagi. Lebih cenderung sepi malah. Kulihat ke depan. Para penumpang sepertinya sudah tertidur. Karena suasana begitu hening. Hanya deru mesin mobil saja yang kudengar. Aku pun menutup kembali mataku. Saat itu, entah mimpi atau apa, aku merasa ada seorang penumpang yang naik. Di mimpiku itu, kulihat seorang perempuan memakai baju merah dan duduk di sebelahku. Ketika itu aku terbangun, dan aku sedikit kaget karena memang di sebelahku sudah ada seorang perempuan yang duduk tepat di sebelah kiriku. Dia menggunakan baju merah dan celana jeans biru. Sepertinya yang kulihat tadi bukan mimpi. Setengah sadar, kulihat dia duduk di sebelahku. Kupikir dia mungkin seorang penumpang yang pindah duduk ke belakang, sama sepertiku. Karena kulihat dia tidak membawa tas atau barang lainnya. Sepertinya barang-barangnya di depan. Perempuan itu terlihat terus melihat ke arah jendela. Tampaknya dia masih muda, seumuran denganku. Aku mulai bertanya sekedar basa-basi, "Mbak, mudik juga ya?" Dia pun hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Namun, setelah ku ingat-ingat,
Sepertinya aku tidak melihat perempuan ini tadi, atau mungkin dia naik di tengah jalan, tapi setahuku, jalur ini tidak memperbolehkan penumpang naik di jalan. Penasaran? Aku tanya lagi, "Mbak dari mana?" Namun, kali ini dia tidak merespon pertanyaanku. Mungkin aku membuatnya risih, jadi aku pun lanjut tertidur. Singkat cerita, tak terasa aku sudah sampai di Bandung. Ketika aku bangun, perempuan itu masih duduk di sebelahku, masih menatap ke arah jendela. Namun kali ini, sepertinya dia tertidur, karena kepalanya sudah tidak bersandar ke jendela. Sebelum sampai terminal, aku minta turun duluan karena lebih dekat dengan rumah kontrakanku. Jika berhenti di sana, aku berdiri dan berjalan di lorong bus, lalu menghampiri kondektur bus. "Pak, saya turun di sini ya." Bus pun berhenti, dan pintu terbuka. Sebelum turun, aku coba tengok lagi perempuan itu. Terlihat, dia masih duduk di sana. Namun ada yang janggal, penumpang yang sebelumnya kulihat ada sekitar 20 orang. Kini terlihat lebih sedikit. Bisa kuhitung dengan jari, mungkin hanya 5 orang termasuk perempuan berbaju merah itu. Aku coba berpikiran positif. Mungkin beberapa penumpang turun di jalan seperti aku. Segera aku turun. Jalanan tempatku turun itu cukup gelap dan sepi, karena sudah hampir menjelang subuh. Setelah aku turun, bus pun pergi. Aku membalikkan badan, berjalan menuju arah rumah kontrakanku, sampai tiba-tiba terdengar suara isak tangis seorang perempuan. Penasaran, aku tengok ke arah belakang, dan ternyata perempuan berbaju merah itu berdiri di pinggir jalan. Ku dengar dia menangis dan sepertinya sedang menunggu seseorang di sana. Mbak, kenapa nangis?" "Mbak," tanyaku. Namun, dia tidak menggubrisku, malah terus menangis semakin menjadi-jadi. "Mbak, tenang Mbak, ada apa sih?" Perempuan itu menjerit sangat keras. Tiba-tiba, sosok perempuan itu berubah menjadi sangat menakutkan. Wajahnya terlihat hancur, rambutnya semakin memanjang, tubuhnya juga berubah menjadi lebih tinggi, hingga sosoknya terlihat seperti kuntilanak merah. Jujur, aku hanya bisa terdiam melihat sosok itu. Ingin sekali aku berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Sosok itu semakin mendekat ke arahku. Bau amis merebak, menyeruak. Sosok perempuan itu memelukku. Kuku-kukunya yang panjang terasa menusuk tubuhku. Dia terus menangis sambil memeluk erat hingga aku kesulitan bernapas. Lama-kelamaan, suara tangisannya berubah menjadi tawa yang sangat menakutkan. Aku meronta sekuat tenaga, akhirnya bisa terlepas dari pelukan sosok itu. Aku langsung berlari sekencang mungkin menuju kontrakanku. Tak kulihat lagi ke belakang. Yang jelas, aku tidak mau lagi melihat sosok menyeramkan itu. Keesokan harinya, aku ceritakan pengalamanku itu pada teman-teman kontrakanku. Mereka mengatakan, mungkin jalur yang kulewati itu angker, dan kalau bertemu orang yang aneh selama perjalanan, jangan ditanya, bisa jadi sosok itu mengikuti kita gara-gara kita membuka kesempatan untuk mereka ikut dengan kita. Kita lanjut untuk cerita kedua, berjudul Rumah Nenekku Ada Hantu. Namaku Fahri, aku tinggal di Bandung, di daerah Cimahi. Malam hari ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika berlibur ke rumah nenek yang berada di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah jenuh dengan tugas pekerjaan yang tak karuan, aku memutuskan untuk libur ke rumah nenek, sekadar untuk silaturahmi pada Denny dan saudaraku, Arya namanya. Aku dianggap oleh nenek sebagai cucu kesayangan. Jadi aku pikir nenek pasti akan rindu padaku. Untungnya, aku mendapat libur kerja yang cukup panjang. Daripada menghabiskan waktu di rumah, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi nenek di Tasikmalaya. Siang itu, aku berangkat dari Cimahi menggunakan kereta menuju Tasikmalaya. Aku sempat menghubungi Haryan, saudaraku yang tinggal bersama nenek di Tasikmalaya. Dia bilang akan menjemputku setibanya aku di stasiun. Sekitar 4 jam perjalanan berlalu, dan hampir pukul 5 aku sampai di stasiun daerah Tasikmalaya. Perjalanan yang cukup melelahkan, namun terbayar sudah. Segera aku turun dari kereta dan berjalan ke parkiran.
di mana Harian sudah menungguku. Kulihat Harian menjemputku dengan motor. Setelah berbasa-basi, kami langsung berangkat ke rumah nenek. Saat itu, menjelang maghrib dan langit sudah gelap. Akhirnya, sampailah aku di rumah nenek. Aku langsung disambut oleh nenek dan dia mempersilakanku masuk serta mengantarku ke kamar. Rumah nenek ini berdekatan dengan jalan raya, jadi tak heran banyak kendaraan yang berlalu lalang. Apalagi ketika libur lebaran, kadang terjadi kemacetan panjang di depan rumah nenek. Rumah nenek berlantai 2. Di lantai bawah, terdapat kamar nenek dan kamar Harian, serta di lantai atas ada kamar adiknya Harian dan satu kamar kosong yang biasanya dipakai untuk tamu. Kamar itu akan menjadi kamarku. Setibanya di kamar, aku merasa cukup nyaman. Ditambah lagi ada balkon dengan pintu kaca yang pemandangannya langsung menghadap ke jalan raya. Setelah itu, aku dipanggil oleh nenek untuk berbincang di bawah. Kami mengobrol cukup lama tentang berbagai hal, dari kuliah hingga pekerjaan. Obrolan kami larut dalam candaan, hingga malam semakin larut. Sebelum beranjak, nenek menawarkan makan malam bersama, tapi aku jawab, nanti saja. Nenek bilang, jika aku ingin makan, sudah disiapkan di dapur. Aku mengangguk sambil menuju kamar di lantai 2. Aku merebahkan badanku yang pegal di kasur. Perjalanan 4 jam dari Cimahi ke Tasikmalaya ini cukup melelahkan, meskipun di jalan aku sempat tertidur. Entah jam berapa malam itu, aku sedikit terlelap, sampai terdengar suara pintu diketuk dan ku dengar juga suara kecil. Siapa ya? Pikirku. Perlahan, ku coba buka pintu dan ternyata itu Fajar, adiknya Harian. Dia mengajakku main game malam itu. Karena aku pun belum ngantuk, akhirnya aku menemaninya. Kami bermain game online di handphone hingga tak terasa waktu larut dalam game. Kami bermain di teras balkon kamar. Suaranya cukup kencang, dan kami pun sedikit berteriak-teriak. Hingga tak terasa, jam menunjukkan pukul 2. Fajar beberapa kali menguap, dan akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi game itu dan beristirahat. Fajar kembali ke kamarnya, dan aku bersiap untuk tidur. Ketika aku bangkit dari tempat duduk di balkon itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang mengagetkan. Suara itu seperti batu kerikil yang dilempar ke arah genting, tepat di atas kamarku. Aku mencari tahu siapa yang melempar. Takutnya ada yang jahil. Ketika kulihat ke bawah dari balkon, kulihat seorang perempuan dengan rambut berantakan, bajunya compang camping, seperti orang tidak waras. Perempuan itu tersenyum padaku, lalu membungkuk dan melempar batu lagi ke arahku. Kali ini mengenai pintu kaca balkon. Ingin rasanya aku marah, tapi aku takut membangunkan nenek dan Harian yang sudah tertidur. Aku hanya memarahinya dengan bahasa isyarat dan segera mungkin mengunci pintu balkon serta menutup gordennya. Bagaimana kalau kacanya pecah? Pikirku. Baru saja aku beranjak ke tempat tidur, terdengar lagi suara menghantam pintu kaca balkon. Apalagi ini? Pikirku. Aku mendekati pintu balkon kaca itu. Tapi langkahku terhenti ketika terdengar suara ketukan. Kali ini di pintu balkon kamarku. Aku bergegas membuka gorden jendela itu. Penasaran karena balkon ini berada di lantai 2. Siapa yang bisa naik ke sini dan mengetok pintu balkon? Dengan penasaran, aku lalu membuka gordennya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aku membuka kembali pintu balkon kaca itu. Ketika dibuka, angin dingin seketika menabrakku. Kulihat ke bawah dari balkon, perempuan dengan baju compang camping itu sudah tidak ada. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku bergegas kembali masuk ke kamar, mencoba menutup pintu balkon. Namun pintu geser itu tidak bisa tertutup. Ada jarak seperti ada sesuatu yang menghalangi di antara pintu itu, hingga pintu itu tidak bisa tertutup rapat. Apa yang nyangkut di sini? Pikirku. Kulihat dengan jelas di bawah. Tidak ada apa-apa yang mengganjal pintu itu. Namun, pintunya tetap tidak bisa tertutup. Tiba-tiba, menyeruak bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai. Bau itu begitu menyengat, tepat di depanku. Berkali-kali ku coba menutup pintu itu. Namun tetap saja seakan ada yang menghalangi, hingga tiba-tiba terdengar suara seseorang, seperti menggumam, tepat di depan pintu balkon itu. Aku meloncat kaget. Karena meskipun tidak ada siapa-siapa, terdengar suara menggumam yang misterius.
Aku mundur perlahan, sementara pintu balkon itu masih terbuka setengah. Tiba-tiba, pintu balkon mulai terbuka dengan sendirinya. Mataku tertuju pada pintu balkon itu, dan kini muncul kepulan asap putih yang menyelinap di antara pintu tersebut. Asap itu perlahan berbentuk wujud tubuh dengan kepala, saat ini mengumpul dan membentuk sesosok kain putih. Pocong, aku melihat pocong dengan wajah yang tidak asing, mirip perempuan yang kulihat di bawah tadi. Matanya sendu dan sosok itu pun menangis dengan suara yang menyeramkan. Pocong itu hanya terdiam mematung di antara pintu itu. Mungkin sejak tadi dia menghalangi pintu agar tidak bisa tertutup. Aku mencoba berdoa sebisaku, namun mulutku seakan terkunci. Tidak lama, aku mulai merasa sedih yang teramat dalam. Entah kenapa, aku tiba-tiba ingin menangis. Aku menutup wajahku, merasa air mata mengalir dari ujung mataku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, aku terbangun dan melihat nenek dan Harian sedang mengaji di sebelahku. Aku yang kebingungan bertanya pada nenek, dan nenek menjawab bahwa semalam aku kesurupan. Aku berjongkok di pojokan dan menangis terus-terusan, hingga akhirnya mereka mencoba menyembuhkanku. Katanya, sosok yang masuk ke dalam tubuhku itu adalah arwah perempuan yang meninggal di sekitar jalan tersebut karena kecelakaan. Perempuan dengan baju compang camping itu ternyata rusak karena tersayat oleh kendaraan. Selain itu, nenek juga bilang bahwa jalan di dekat rumah nenek sering terjadi kecelakaan, dan terkadang ada sosok-sosok lain yang berkeliaran di sana, yang bisa menjadi penyebab kecelakaan. Terkadang, mereka yang tidak terlihat bisa menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Nenek menasihatiku, jika mendengar sesuatu yang aneh di sana, jangan dicari tahu, karena sosok itu bisa saja menampakkan dirinya. Mungkin mereka juga terganggu denganku yang ribut malam itu saat bermain game. Apapun itu, yang jelas aku mengalami sendiri kejadian tersebut. Sejak malam itu, aku tidak berani tidur sendiri di kamar itu. Aku pun tidur bersama Harian. Namun, entah karena sugesti atau bagaimana, aku masih seakan mendengar suara tangisan perempuan itu. Cerita ketiga berjudul, Hantu Wanita di Saat Banjir. Hai, namaku Adam. Aku tinggal di Balai Endah. Malam ini, aku ingin menceritakan pengalamanku ketika bertemu dengan hantu. Cerita ini aku alami sekitar 2 tahun lalu, saat banjir besar melanda lingkunganku. Aku tidak bisa melupakan pengalaman ini, karena sosok yang menghantuiku terlihat jelas dan terekam di kepalaku. Hari itu hari Senin. Hujan turun dari pagi hingga pagi berikutnya tanpa henti. Namun, hujannya tidak terlalu besar, hanya gerimis saja. Sudah beberapa hari seperti itu. Karena cuaca yang terus-menerus seperti itu, tubuhku mulai tidak enak, ditambah kekhawatiran bahwa banjir mungkin akan terjadi. Jika hujan tiba-tiba turun sangat deras, maka banjir pasti akan terjadi. Rumahku ini pasti akan terendam banjir. Dan malamnya, ketakutanku pun menjadi kenyataan. Hujan turun dengan deras, menyebabkan banjir besar yang tidak bisa dihindari. Air datang dari gorong-gorong yang berhubungan langsung dengan Sungai Cisangkuy Citarum, yang mengalir sangat deras. Hanya dalam waktu 2 jam, daerah rumahku yang tadinya hanya basah karena air hujan kini sudah menjadi seperti sungai. Air di rumahku hampir mencapai perut orang dewasa. Ketika banjir seperti ini, semuanya pasti basah dan penuh lumpur. Tidak jarang, sampah-sampah juga terbawa ke daerah rumah. Kami berada di gang sempit yang mudah terkena penyakit akibat banjir ini. Dan jika air terus naik, listrik di daerah gang rumahku terpaksa dimatikan untuk menghindari risiko korsleting atau orang tersetrum. Saat malam tiba, pemukiman menjadi gelap gulita. Kami hanya punya alat komunikasi satu-satunya, yaitu handphone, yang digunakan dengan sangat hemat untuk tetap mengabari keluarga yang lain. Di rumah, hanya aku, ibu, dan kedua pamanku yang tinggal. Yang lain sudah mengungsi. Sebenarnya, aku ingin juga mengungsi,
Tetapi ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang suka masuk ke rumah dan mengambil barang-barang, jadi tetap harus menjaga rumah. Singkat cerita, sudah 3 hari air menggenang di pemukiman rumahku tanpa adanya listrik. Hingga akhirnya pada Kamis malam, aku terpaksa keluar mencari tempat yang masih menyalakan listrik untuk mencas handphone, karena baterainya sudah habis. Aku keluar dari rumah, berjalan melewati genangan air yang semakin lama semakin dalam. Air sudah sampai sepinggang. Dalam perjalanan, aku bertemu temanku, Mary. Aku minta tolong padanya untuk membantu mencas handphoneku di rumahnya, yang tidak terkena banjir dan masih ada listrik. Aku pun menginap di rumahnya. Kami mengobrol hingga tidak terasa sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah handphoneku penuh, aku buru-buru pamit karena khawatir orang di rumah menungguku. Saat aku sampai di depan gang rumah, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam itu terasa lebih panas dari biasanya, meskipun ada banjir dan air di sekitar. Aku terus berjalan hingga tiba-tiba terasa seperti ada sesuatu yang membelai betisku dari dalam air. Ketika kulihat, tidak ada apa-apa, mungkin hanya sampah yang lewat, pikirku. Aku melanjutkan perjalanan hingga melewati sebuah rumah kosong. Langkahku terhenti ketika mendengar suara wanita seperti sedang menembang, atau yang biasa dikenal dengan istilah nginden. Suara itu berasal dari rumah tetanggaku yang sudah lama kosong, bahkan sebelum banjir ini. Aku penasaran, lalu mencoba intip lebih dalam. Terlihat ada cahaya temaram dari lilin yang menyala, dan di dalamnya kulihat sosok wanita duduk dengan posisi emok, duduk khas perempuan Sunda, rambutnya tebal dan panjang, menghadap ke belakang, membelakangiku. Di sampingnya ada lilin yang bercahaya. Aku melihatnya cukup jelas hingga aku sadar bahwa wanita itu duduk di atas genangan air banjir. Bagaimana bisa seseorang duduk di atas air? Dan satu lagi, rumah ini kosong, lalu wanita itu siapa? Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba, wanita itu menengok memutar kepalanya ke belakang, sementara tubuhnya masih menghadap ke depan. Wajahnya menghadap ke wajahku, melotot dengan rambut panjang terjuntai, mulutnya terbuka menganga, mengeluarkan cairan kental. Aku mencoba membaca doa-doa yang aku hafal. Tiba-tiba angin berhembus kencang, lilin padam, dan sosok itu hilang. Aku buru-buru berlari, tetapi langkahku terseok-seok karena banjir. Dari belakang, aku mendengar suara riak air. Ketika ku tengok, wanita itu berdiri di tengah banjir, memakai kebaya kuning, berlenggak-lenggok seperti sedang menari, dengan tawa yang menakutkan. Tanpa berpikir panjang, aku lari secepat mungkin hingga sampai di rumah. Ibuku kaget melihat wajahku yang pucat. Aku tidak langsung menjawab ketika ditanya, karena masih kaget dengan kejadian tadi. Wajahnya masih sangat jelas terlihat di pikiranku, dengan kerutan wajah, alis tebal, dan mulut yang menganga. Besok harinya, baru aku ceritakan kejadian semalam kepada kedua pamanku. Mereka bilang mungkin karena kemarin malam Jumat, dan kondisinya seperti ini, makhluk-makhluk itu datang, termasuk wanita tua pesinden itu. Sampai saat ini, aku masih tidak tahu asal-usul sosok wanita itu. Dari balik jendela kusam, bayangan hitam melintas. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui,
di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di